Puji Tuhan, haleluya. Perkenalkan, nama saya Christian Supit. Saya mahasiswa online semester 3 STT Rumah Murid Kristus Bitung, yang pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video pembelajaran pada mata kuliah kita, yaitu Doktrin 1. Pada pembahasan kali ini saya ingin membahas tentang bagian dari doktrin itu sendiri, yaitu bibliologi. Nah, kita perlu tahu dulu yaitu bibliologi berasal dari dua kata, yaitu biblos dan logos. Bibliologi juga berarti tentang pengajaran dan pengetahuan tentang Alkitab. Yang tentu kita tahu bersama, Alkitab itu kita yakini yaitu adalah firman Allah. Nah, oke, kita lanjut. Kita lihat firman Allah yang kita dengar hari ini yang ada di tangan kita itu melewati sebuah tahapan manifestasi firman Allah. Ada 4 hal manifestasi Allah yang akan kita lihat, yaitu yang pertama adalah logos. Kita bisa melihatnya dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Kemudian yang kedua dalam 2 Timotius 3 ayat 6, yaitu berupa Alkitab, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi dari logos, dari firman itu atau Allah itu sendiri, yang kemudian tertuang di dalam tulisan, yaitu Alkitab. Lalu berikutnya manifestasi itu berupa rema. Kita bisa lihat dalam Markus 4 ayat 4. Jadi rema itu berbicara tentang ketika kita membaca kitab suci dan seperti ada sesuatu yang kita peroleh dari sana, kita mendapat sebuah pengertian yang tidak terpikirkan sebelumnya. Nah, itulah rema. Saya percaya kita semua mengerti akan rema tersebut. Lalu kemudian khotbah. Kisah Para Rasul 6 ayat 4 kita bisa lihat di sana. Ya, berikut. Kita masuk pada proses rema. Nah, proses rema itu sendiri ada 2 hal. Yaitu yang pertama eksegesa. Kita bisa lihat dalam Matius 2 ayat 5 dan 6. Ya, eksegesa itu dimana kita menggali, kita mencari sebuah kebenaran di dalam kitab suci. Bukan gagasan pikiran kita yang tiba-tiba kita mencari kecocokan di kitab suci. Terbalik ya. Jadi eksegesa itu adalah dimana kita menemukan kebenaran dalam menggali kitab suci. Tapi eksegesa ini tidak cukup untuk memperoleh yang namanya rema. Ada bagian yang kedua, yaitu iluminasi. Kita bisa lihat dalam 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 14. Nah, di sana iluminasi itu sendiri adalah di mana Tuhan yang mengilhamkan. Ada inspirasi dari Roh Kudus yang diberikan kepada kita ketika kita mencari suatu kebenaran dalam firman Allah. Oke, kita lanjut. Proses eksistensi Alkitab. Jadi Alkitab itu sendiri ada proses eksistensinya. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama yaitu dimulai kepada kebenaran Allah. Kemudian berlanjut pada kebenaran dalam pikiran penulis. Jadi penulis yang kebenaran Allah yang kemudian tertuang kepada pemikiran penulis. Lalu setelah dia sampai kepada pemikiran penulis, dia dilanjutkan yaitu kebenaran ditulis di dalam manuskrip atau tulisan asli. Nah, namun tulisan asli ini pada saat ini kita tidak akan menemukannya lagi. Nah, yang ada sekarang yaitu berupa kodeks atau manuskrip salinan. Nah, lalu kemudian kita lanjut pada kebenaran yang ada di dalam
Alkitab, yaitu Alkitab yang kita pegang dan kita baca sampai hari ini. Lalu yang terakhir, kebenaran sampai kepada manusia. Jadi ada tahapan-tahapannya di sana, ada proses eksistensi Alkitab di sana. Kita bisa melihat urutan-urutannya yang tadi. Nah, daripada kebenaran pada Allah hingga sampai kepada manusia, itu ada peristiwa-peristiwanya. Yang pertama, kebenaran pada Allah sampai pada kebenaran dalam pemikiran penulis, terjadi yang namanya wahyu. Lalu kebenaran dalam pikiran penulis sampai kepada kebenaran ditulis dalam original manuskrip, itu sampai kepada penyalinan, ilham atau inspirasi. Lalu kemudian kebenaran ditulis dalam original manuskrip sampai kepada kodeks atau manuskrip salinan. Dia sampai pada tahap yaitu penyalinan. Lalu kemudian dilanjutkan kebenaran disalin dalam kodeks sampai pada disalin dalam Alkitab. Dia memasuki proses kanonisasi. Lalu sampai kebenaran sampai kepada manusia, dia masuk pada iluminasi. Ya, kita lanjut pada topik berikutnya, yaitu pewahyuan. Pewahyuan sendiri yaitu diambil dari kata wahyu atau apokalipsis, yang artinya penyataan. Kita bisa melihatnya dalam Efesus 3 ayat 4 dan 5. Nah, sekarang kita lihat hubungan wahyu dan kebenaran. Kebenaran Allah. Pertama, yaitu ada dua hal. Pertama, wahyu umum, yaitu alam, sejarah, hati nurani, manusia, ilmu pengetahuan, patokan untuk natural. Dan yang kedua yaitu wahyu khusus, yaitu Alkitab. Nah, cara Allah menyampaikan wahyu khusus, yang pertama yaitu melalui percakapan atau percakapan langsung. Kita bisa lihat dalam Kejadian 19 ayat 9. Lalu perantaraan malaikat. Ketiga, melalui penglihatan, lewat mimpi, lewat binatang, lewat bisikan hati manusia, lewat teofani atau kristofani, yaitu sebuah peristiwa penampakan Tuhan. Oke, berikutnya kita masuk pada pengilhaman Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 16, yaitu segala tulisan yang diilhamkan Allah dan seterusnya. Nah, di sini kita akan melihat beberapa pandangan dari para teolog mengenai pengilhaman. Yang pertama yaitu Benjamin B. Warfield. Dia berkata penglihatan adalah suatu pengaruh supranatural oleh Roh Allah terhadap penulis kitab suci, dengan maksud agar tulisan mereka merupakan hal yang dapat dipercaya, yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, kita akan lihat Edward Joseph Young. Dia berkata begini: pengilhaman adalah bimbingan Roh Kudus Allah terhadap para penulis kitab suci, sehingga kitab suci memiliki otoritas dan kelayakan ilahi, dan dengan demikian bebas dari salah. Berikutnya kita akan lihat Henry Clarence Tyson. Roh Kudus menuntun dan mengawasi para penulis Alkitab sedemikian rupa sambil memakai keunikan mereka, sehingga mereka itu menulis semua yang ingin mereka tulis tanpa tambahan maupun kesalahan. Nah, itu dia
dari para teolog tentang pengilhaman. Berikut kita akan lihat hal penting dalam pengilhaman dari berbagai definisi di atas. Pertama, unsur ilahi. Kedua, unsur manusia. Hasil kepengarangan ilahi sampai ke manusia merupakan kebenaran Allah tanpa salah. Yang keempat, berkembang kepada pemilihan kata-kata para penulis. Oke, kita lanjut. Pandangan keliru tentang pengilhaman. Yang pertama di sini ada pengilhaman alamiah, penerangan rohani, pengilhaman sebagian atau dinamis, pengilhaman konsep, dikte ilahi, pandangan neo-ortodoks. Nah, ini ada 6. Jadi pengilhaman alamiah, penerangan rohani, pengilhaman sebagian atau dinamis, pengilhaman konsep, dikte ilahi, dan yang terakhir pandangan neo-ortodoks. Baik, kita lanjut. Pandangan Kristus, ada beberapa hal, ada 5 hal maksud saya. Pandangan Kristus itu pengilhaman keseluruhan, pengilhaman perhatian, pengilhaman kata-kata, pengilhaman huruf, pengilhaman perjanjian baru di mana ucapan dan pengajaran Yesus juga diilhami oleh Roh Kudus. Oke, berikutnya penyalinan Alkitab. Kita masuk dalam penyalinan Alkitab. Aturan penyalinan. Ada 2 hal di sini, yaitu pertama, tidak sembarang orang. Perlu komitmen seumur hidup. Pelatihan dimulai umur 14 sampai 40 tahun. Yang kedua, kita harus melihat pada kaidah penyalinan. Oke, pembahasan berikutnya yang terakhir yaitu Dead Sea Scroll atau gulungan laut mati. Ada 4 hal kita bisa lihat di sana, yaitu salinan Alkitab Perjanjian Lama yang ditemukan pada tahun 1947 oleh anak-anak Bedouin di Gua Qumran di pinggiran Laut Mati. Kedua, ditulis sekitar tahun 100 sebelum Masehi oleh kaum Essene atau Esseni. Salinan tertua berikut, salinan tertua yang ditulis sebelumnya yaitu tahun 1000 Masehi oleh kaum Masoret. Yang terakhir, memiliki interval waktu 1100 tahun. Nah, demikianlah video pembelajaran mata pelajaran kita kali ini, yaitu mata kuliah doktrin 1. Kiranya apa yang kita pelajari hari ini itu dapat memberkati saudara, dan kita akan semakin memahami lagi Alkitab atau firman Allah pada arah yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.